Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nama-nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Husnul Khotimah. Yang kedua, Sanun Hablum Minallah, saya sendiri. Yang ketiga, Nur Hidayah. Yang keempat, Junarti Grace Petanjung. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, sejarah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, bagaimana menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Yang ketiga, implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Next. Yang pertama yaitu sejarah terbentuk Bhinneka Tunggal Ika. Next. Sejarah. Awal mulanya semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Drama Magrawa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kalinya pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnu Wardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Putantular dalam kitab Sutasoma. Next. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina negara Kerajaan Majapahit saat itu. Semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Jika diuraikan kata per kata, Bhinneka berarti berbeda, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Junarti Grace Petanjung. Kepada Saudari Junarti Grace Petanjung, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian yang bagian kedua yaitu bagaimana menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Next. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu perilaku inklusif, yaitu di mana dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat, merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyebalkan kelompok yang lain, masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dan bermakna bagi kehidupan bersama. Next. Kemudian yang kedua yaitu mengakomodasikan sifat pluralistik, yaitu di mana tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa, di mana sifat toleransi saling menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat, dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pihak yang lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan suatu syarat bagi lestarinya negara-negara Indonesia. Kemudian kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Next. Kemudian yang ketiga itu tidak mencari kemenangan sendiri.
Di sini kita menghormati pendapat pihak yang lain dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus dikembangkan dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Yang keempat yaitu musyawarah untuk mufakat. Dalam membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Dengan cara ini, segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Inilah yang disebut sebagai win-win solution. Next. Yang kelima yaitu dilandasi kasih sayang dan rela berkorban. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling curiga, mencurigai harus dibuang jauh-jauh, saling percaya dan mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan yang pemberi pribadi, kesatuan tidak memungkinkan terwujudnya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Hidayah. Kepada Saudara Nur Hidayah saya persilakan. Oke, baik, langsung saja. Yang keenam yaitu toleran dalam perbedaan. Dalam setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat istiadat antar satu etnis dengan etnis lain sebagai antara satu agama dengan agama lain sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Pandangan semacam ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menyuburkan semangat kerukunan, serta menyuburkan jiwa toleransi dalam diri setiap individu. Yang ketiga, implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Satu, lingkungan keluarga, yaitu saling mencintai sesama keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnul Khotimah, kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi pengimplementasian Bhinneka Tunggal Ika yang kedua itu di lingkungan sekolah. Menaati peraturan tata tertib sekolah, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berkomunikasi antar warga sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan melaksanakan upacara bendera dengan hikmat dan disiplin. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antara suku, bangsa, dan mengadakan bakti sosial. Kemudian yang keempat, di lingkungan negara. Dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lainnya.
kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah mengembangkan kebudayaan daerahnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.